Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Baik, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak dibatasi. Baik anak-anak, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, silakan anak-anak untuk membuka link presensi yang telah saya kirimkan melalui grup WhatsApp ya. Baik, Pak. Baik, untuk presensi hari ini semuanya hadir ya. Ya, Pak. Nah, sebelum memulai kegiatan pada hari ini dan untuk mengingat materi pertemuan sebelumnya, mari kita amati gambar yang ada di layar. Siapa yang bersedia menyampaikan pendapat? Silakan angkat tangan. Saya. Oke, Dayun silakan. Menurut saya itu gambar mengenai kebudayaan yang ada di Indonesia, Pak. Ya, benar sekali. Dan apakah ada yang mau menambahkan? Saya Pak mau menambahkan. Ya, silakan Dila. Menurut saya dari gambar tersebut itu juga mencerminkan tentang simbol Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya, itu tadi adalah pendapat dari Dayun dan Dila. Benar sekali anak-anak ya. Dan selanjutnya kita beralih ke slide yang kedua. Nah, untuk gambar yang kedua ini, apakah ada yang perlu tambah kembali? Saya Pak. Silakan Uma. Ya menurut saya gambar tersebut menunjukkan perbedaan suatu tempat. Perbedaan satu tempat, bagus sekali. Apakah ada yang menambahkan? Saya. Silakan Amal. Kalau menurut saya gambar tersebut menunjukkan perbedaan profesi dan kebudayaan. Ya, benar sekali pendapat dari Lukman dan juga Amal. Nah, dari kedua gambar tadi, apakah ada yang dapat menyimpulkan? Saya Pak mau coba menjawab. Silakan bilang. Menurut saya perbedaan tempat atau geografis itu dapat menyebabkan perbedaan profesi dan juga kebiasaan. Ya, benar sekali. Dan mari kita beri aplaus ke teman-teman yang sudah berani menjawab. Nah, benar sekali anak-anak ya. Dari kedua gambar ini menjelaskan bahwa kebudayaan yang ada di Indonesia itu beragam karena kondisi geografisnya. Sebagai contoh, pada masyarakat pesisir biasanya cenderung berkulit hitam, berbicara keras, berpakaian tipis, dan juga berprofesi sebagai nelayan. Berbandingan terbalik dengan masyarakat yang tinggal di pegunungan, di mana masyarakat di pegunungan biasanya menggunakan pakaian yang lebih tebal dan berprofesi sebagai petani. Baik, sebelum masuk pada pembahasan materi, Bapak ingin mengajak kalian untuk bermain satu games. Jadi games ini namanya adalah ganjil genap. Oke, jadi semisal nanti Bapak bilang ganjil, nanti anak-anak akan tepuk satu kali. Sementara untuk bilangan genap, nanti anak-anak akan tepuk dua kali. Nah, mungkin untuk main games ini kita bisa berdiri agar lebih fleksibel. Oke, dari penjelasan Bapak tadi, apakah dapat dimengerti? Baik, mari kita mulai. Yang pertama, 2, 4, 31. Baik, lanjut 63. Seperti itu ya. Nah, baik, untuk games ini mari kita cukupkan. Anak-anak silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, kesalahan itu jangan ditertawakan ya. Kita kan sama-sama belajar, jadi harus saling menghargai ya. Sebagaimana mestinya kita adalah generasi Indonesia, kalian juga harus memiliki jiwa nasionalisme dengan bersikap saling menghargai terhadap perbedaan keberagaman yang ada di Indonesia, seperti gambar yang ada di layar tadi.
Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang keragaman sosial budaya di masyarakat Indonesia. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah untuk mengidentifikasi berbagai keragaman sosial budaya di masyarakat dan untuk dapat saling menghargai terhadap kebudayaan yang ada. Nah, pasti kalian akan dibagi menjadi 2 kelompok yang kemudian diminta untuk menuangkan pikiran kalian dalam bentuk poster. Nah, poster ini nanti akan berisikan gambar visual yang jelas berhubungan dengan keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Bagi kelompok yang posternya paling bagus, menarik dan jelas serta materinya lengkap akan memperoleh reward. Namun, bagi anak-anak yang tidak dapat mengikuti kegiatan dengan seksama akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke penugasan posternya, kita akan mengerjakan soal pretest terlebih dahulu. Nah, baik anak-anak, namun sebelum mengerjakan soal pretest ini, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan pemantik nih. Mungkin akan ada 2 pertanyaan pemantik. Nah, bagi yang ingin menjawab, silakan langsung angkat tangan saja ya. Baik, Pak. Untuk pertanyaan pertama, kenapa Indonesia disebut sebagai bangsa yang unik? Karena memiliki berbagai macam suku, budaya, adat istiadat, bahasa, dan juga agama, Pak. Pintar sekali Dila. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan keragaman masyarakat? Saya, Pak. Menurut saya keberagaman itu bersifat majemuk atau terdiri dari berbagai kebudayaan. Ya, bagus sekali anak-anak. Dan selanjutnya silakan mengerjakan soal pretest yang telah Bapak berikan. Di soal tersebut ada 5 butir pilihan ganda dan waktu pengerjaannya 10 menit. Baik, silakan anak-anak. Baik, Pak. Baik anak-anak, karena waktu sudah lebih dari 10 menit, maka jawaban dari soal pretest ini saya ambil ya. Nah, mungkin saya minta tolong ke Dila untuk bantu mengumpulkan jawaban dari teman-teman. Ya, Pak. Terima kasih Dila. Nah, anak-anak, sekarang Bapak akan menampilkan video yang relevan dengan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, saya minta untuk memperhatikan ya, supaya kalian lebih memahami tentang materi yang akan kita bahas pada kesempatan pada pagi hari ini. Baik, Pak. Hai teman kece, namaku Galang. Aku berasal dari Jawa. Aku punya teman yang beragam loh. Baik, setelah memperhatikan video yang ada di layar, mari kita masuk ke materi. Baik anak-anak, materi pada hari ini adalah tentang keberagaman sosial budaya di masyarakat. Karakteristik dari suatu kelompok masyarakat tempat kalian tinggal dan berinteraksi adalah bagian dari budaya. Budaya merupakan salah satu sifat paling khas dari pergaulan sosial manusia. Keragaman sosial budaya di masyarakat dapat terjadi saat berbagai jenis suku dan agama yang ada di suatu ruang bertemu dan berinteraksi setiap harinya. Nah, faktor yang mempengaruhi keragaman budaya terdapat 3 faktor. Faktor yang pertama adalah pengaruh isolasi geografis, yang kedua adalah pengaruh iklim, dan yang ketiga adalah pengaruh letak geografis. Nah, dari ketiga faktor tadi menyebabkan berbagai jenis keragaman budaya. Yang pertama adalah keragaman budaya dalam berbahasa, yang kedua dalam sistem pengetahuan, yang ketiga tentang keorganisasian masyarakatnya, yang keempat peralatan hidup dan teknologi, yang kelima sistem mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi, yang keenam sistem
diskusi, dan yang terakhir adalah kesenian sebagai bangsa yang majemuk. Setelah mendengar tambah penjelasan dari Bapak tadi, apakah ada yang berkomentar atau bertanya? Saya Pak mau bertanya, apa saja dampak dari keberagaman sosial budaya yang ada di masyarakat Pak? Yap, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi keberagaman budaya di Indonesia itu pasti memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif dari adanya keberagaman budaya itu yaitu yang pertama adalah menjadi kekayaan budaya bangsa. Yang kedua mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga tentunya memperluas rasa toleransi dan wawasan masyarakat. Yang keempat menjadi daya tarik wisatawan. Dan yang kelima menjadi warisan budaya dunia. Dan masih banyak lagi. Namun di samping dampak positif itu juga pasti memiliki berbagai dampak negatif. Salah satunya adalah maraknya konflik karena isu sosial. Yang kedua adalah kekerasan atas dasar agama, atas dasar sara. Yang ketiga adalah separatisme. Dan yang keempat adalah perusakan lingkungan. Dan masih banyak lagi. Nah, setelah materi yang telah disampaikan, sekarang anak-anak akan melanjutkan poster session yang telah Bapak sampaikan di awal tadi. Nah, untuk tugas poster session ini akan Bapak bagi menjadi 2 kelompok dengan cara berhitung 1, 2, 1, 2. Untuk kelompok 1 nanti akan berada di sebelah kanan saya dan kelompok 2 akan berada di sebelah kiri saya. Nanti kelompoknya saling berhadapan ya. Baik Pak. Ya, silakan untuk membentuk kelompok. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1. Baik anak-anak, untuk identitas kita dalam penugasan poster session ini, Bapak akan memberikan suatu penanda yang nantinya akan kalian gunakan di kepala kalian masing-masing. Silakan dipakai dulu ya. Sembari kalian mengerahkan identitas kelompok masing-masing, Bapak menerangkan tentang poster session ini ya. Jadi untuk penugasan poster session ini nanti setiap kelompok akan menyeleksi satu daerah yang selanjutnya akan mengidentifikasi berbagai kebudayaan yang ada di dalamnya, mulai dari cara berpakaian, cara berbahasa, makanan, peralatan, dan adat istiadat pada daerah tersebut. Nah, nantinya identifikasi keberagaman budaya ini akan kalian tuangkan ke dalam poster yang akan kalian buat. Nah, nanti di akhir pembelajaran kita akan mempresentasikan hasil poster kalian di depan kelas. Dan nantinya setiap kelompok akan saling memberikan tanggapan dan juga masukan pada kelompok lain. Baik, sebagai contoh pada poster di depan ya anak-anak ya, ini adalah poster kebudayaan Batak dari Sumatera Utara. Di poster ini memaparkan mulai dari tari toktor, rumah adat Sumatera Utara yaitu rumah bolon, senjata tradisional yaitu pisau gading, dan kain ulos. Baik, akan Bapak bagikan kertasnya. Baik Pak. Untuk kelompok 2 ya. Dan untuk kelompok 1. Baik anak-anak, untuk penamaan kelompoknya nanti setiap kelompok akan mendapat nama sesuai daerah yang dipilih yang akan dituangkan dalam poster kalian. Dapat dimengerti? Mengerti Pak. Ya, jadi sebagai contoh nanti kalau kelompok 1 ambil kebudayaan Dayak, berarti kelompok 1 nanti bernama kelompok Dayak dan seterusnya. Dapat dipahami? Baik, selamat mengerjakan. Kok kayak gini? Aku sering implement. Oh, jadi berarti kamu juga Gambarnya itu. Ibu juga punya guru. Guys, kita pakai kepala kayak orang baru ya. Kayak
Bagus banget. Iya dong. Mau dikasih foto? Iya. Jadi gambar. Nanti yang mau warnain siapa? Aku warnain. Aku pengen yang warna ungu. Oh, boleh. Saya lihat gambar aja. Oke. Jadi yang Betawi kan ya? Iya, dia tahu ya. Sip. Ih, bagus banget tau. Iya, keren banget tau itu warnanya. Ih, pokoknya kita harus menang. Iya, amin ya. Iya. Yang kelompok sana jelek. Iya tahu, harus menang. Baik anak-anak, karena waktu sudah selesai, apakah anak-anak juga sudah selesai mengerjakan? Sudah, Pak. Baik, sesuai dengan kesepakatan di awal tadi bahwasannya setelah mengerjakan ini akan ada presentasi. Apakah ada kelompok yang mau mengajukan diri untuk presentasi terlebih dahulu? Kelompok 1, Pak. Baik, silakan kelompok 1. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan kepada teman-teman semua. Kami membuat poster dengan tema yaitu Bali. Di poster kami terdapat beberapa kebudayaan yang ada di Bali. Yang pertama itu ada di pakaian adatnya, pesonanya Bali, dan ada puranya. Begitu dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil kebudayaannya. Berarti karena kelompok 1 mengambil kebudayaan Bali, berarti kelompok 1 bernama kelompok Bali. Nah, selanjutnya kita ke kelompok 2 nih. Kelompok 2 mengambil tema budaya mana? Betawi. Betawi. Berarti kelompok 2 akan bernama kelompok Betawi. Nah, baik, untuk kelompok 2 silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 mengambil tema suku Betawi. Dalam poster ini terdapat 2 orang yang menggunakan baju adat Betawi, terus ada 2 ondel-ondel, dan yang terakhir ada rumah adat Betawi. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anak karena telah berani mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya kita akan melakukan tanggapan terhadap kelompok lain dari kelompok 2 ke kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan. Kalau menurut kelompok kami, kelompok 1 sudah baik karena sudah mencantumkan tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Hanya saja terdapat kekurangan, yaitu kurang banyak dan juga kurang warna. Gitu, Pak. Baik, jadi kesimpulannya dari kelompok 2, poster dari kelompok 1 ini kurang lengkap materinya dan dalam pewarnaan juga kurang. Baik, terima kasih kelompok 2. Dan selanjutnya mungkin tanggapan dari kelompok 1 ke kelompok 2. Oke, menurut dari kelompok 1, poster dari kelompok 2 itu sudah bagus, gambarnya juga banyak dan pewarnaannya juga sudah bagus. Baik, terima kasih anak-anak karena telah berani mempresentasikan hasil diskusinya. Bagi kelompok yang merasa posternya kurang dan berkecil hati, karena setiap poster pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya, dan nantinya poster ini juga masih dapat diperbaiki. Oke, baik, mungkin posternya berapa Bapak ambil ya? Baik, di sini ada kelompok Bali dan juga kelompok Betawi. Dan sesuai kesepakatan kita di awal bahwasannya kelompok dengan poster terbaik akan mendapatkan reward. Nah, dari kedua poster ini, poster mana yang paling bagus? Betawi. Oke, jadi dapat disimpulkan ya bahwasannya kelompok dengan poster terbaik diperoleh oleh kelompok Betawi. Untuk perwakilan dari kelompok Betawi silakan maju untuk mendapatkan reward yang telah Bapak janjikan.
Dan untuk kelompok Bali jangan berkecil hati karena Bapak juga punya reward kalian, karena seluruh murid pada pagi hari ini dapat mengikuti pelajaran dengan seksama dan tanpa melanggar aturan yang ada. Jadi untuk perwakilan kelompok Bali silakan maju ke depan untuk mendapatkan reward yang Bapak janjikan juga. Ya, dari kelompok Bali. Baik anak-anak, itu tadi adalah sesi diskusi dan juga presentasi kita. Dan jadi hari ini apa yang kalian dapatkan? Saya Pak. Jadi materi yang kita pelajari pada hari ini mengenai keragaman masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor geografis. Faktor geografis. Tepat sekali Nukma. Jadi salah satu pengaruh keanekaragaman di Indonesia adalah faktor isolasi geografis. Faktor geografis. Oke, tepat sekali Nukman. Salah satu faktor keanekaragaman yang ada di Indonesia adalah faktor geografis. Namun tidak hanya itu, pengaruh keanekaragaman Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor iklim dan juga faktor isolasi geografis. Nah, dari ketiga faktor ini nantinya akan berpengaruh terhadap keragaman budaya seperti adat istiadat, bahasa, tingkah laku, cara berpakaian, hingga ke mata pencaharian dan keorganisasian masyarakat. Nah, dengan keberagaman masyarakat Indonesia ini, kita diharapkan sebagai generasi penerus bangsa dapat melestarikan budayanya agar jati diri negara Indonesia tidak pudar atau tidak hilang. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak akan memberikan soal post-test yang nantinya akan kalian kerjakan di rumah dan Bapak kirimkan melalui grup WhatsApp ya. Baik Pak. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang permasalahan keragaman sosial budaya. Jadi silakan kalian belajar di rumah untuk materi tersebut ya. Baik Pak. Dan untuk menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa tidak dibatasi. Cukup sekian dari Bapak. Ada kata-kata Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat siang anak-anak.